Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang berpikir kritis dan demokratis. A. Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Dalam ayat tersebut menjelaskan fenomena alam semesta merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat dijadikan petunjuk untuk dianalisa dengan menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Kemampuan akal manusia sangat terbatas dalam memahami peristiwa yang terjadi. Untuk itu, Allah menganugerahi kalbu atau hati kepada manusia yang dapat membantu akal manusia untuk berpikir dalam hal-hal yang bersifat gaib, seperti Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Subhanaka fakina azabannar." Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Surat Al-Imran ayat 191. Berpikir kritis juga dapat diartikan dengan kemampuan menganalisis dan mengevaluasi suatu masalah. Manfaat berpikir kritis. A. Bisa menjadi orang yang lebih open-minded atau pikiran terbuka. B. Jadi mudah dalam menyelesaikan masalah. C. Meminimalkan salah persepsi. D. Jadi lebih mengetahui kemampuan diri. E. Mampu berkomunikasi lebih baik. Dan F. Tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Berpikir demokratis adalah sikap dan cara berpikir yang mencerminkan persamaan hak dan kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzon ghalizal qalbi lanfaddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr faiza azamta fatawakkallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Manfaat berpikir demokratis adalah A. Adanya kesetaraan. B. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat. C. Meningkatkan kerjasama antara sesama. D. Membuat kita menerima pendapat orang lain. E. Meningkatkan kreativitas. F. Mampu berargumentasi terhadap orang lain. Komplotan begal Cikarang sekitarnya ternyata bocil, warganet geram. Baru-baru ini, warga Cikarang dibuat resah atas tindakan perampokan keji yang terjadi di Jalan Science Boulevard Raya, tepatnya di flyover kawasan Jababeka Cibatu pada Jumat 15 Oktober 2021. Dengan korban atas nama Bambang Agus berusia 43 tahun, warga Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Para pelaku yang diketahui berjumlah 3 orang dengan tega memepet motor korban, kemudian membacoknya menggunakan senjata tajam dan langsung melarikan kendaraan saat korban terkapar tak berdaya. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Tak disangka, ketiga pelaku adalah para remaja, bahkan 2 diantaranya masih di bawah umur. Inisial D 19 tahun, inisial MR 16 tahun, dan inisial HPZ 13 tahun. Solusi untuk menurut saya, kejadian ini terjadi karena kelalaian orang tua. Anak-anak yang masih kecil, bila tidak mendapat perhatian yang cukup dari orang tua, bisa saja melakukan hal seperti ini karena mereka kurang mendapatkan kasih sayang. Jadi, untuk orang tua, sebaiknya mereka memperhatikan apa saja yang dilakukan oleh anak-anak mereka, apakah mereka melakukan kegiatan yang baik atau buruk, kegiatan yang manfaat, yang positif atau negatif. Jadi, untuk saya, sebaiknya orang tua lebih memperhatikan anak-anak mereka. Terima kasih.
Menurut saya, seharusnya orang tua harus bisa lebih menjaga dan mendidik anaknya lebih baik lagi. Selain itu, untuk para aparat juga lebih memaksimalkan saat jaga malam supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Serta untuk para tersangka, tetap harus dihukum sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku. Menurut kami, hal yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada anak yang di bawah umur tentang perlakuan tindak kriminal, serta juga melakukan pengandalian yang lebih ketat, khususnya di malam hari tentang tindak kriminal. Terima kasih. Untuk mencegah anak-anak menjadi pelaku perbuatan pidana baru, menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, kegiatan penguatan keluarga dan pendidikan karakter di sekolah perlu lebih digencarkan lagi. Pemicu anak-anak melakukan budaya kekerasan ialah disfungsi keluarga. Karena kalau tidak, akibat ketahanan keluarga yang lemah, tambahnya anak-anak jadi mudah terpengaruh oleh bujukan teman dan budaya negatif di luar rumah. Solusi saya untuk masalah ini adalah bahwa orang tua harus selalu mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus ke pergaulan yang negatif dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.